Oke, kita bahas satu soal. Di sini ada sebuah batang AB dengan panjang L, lalu pada titik C-nya ditumpu di tepi suatu tanjakan di sini pada jarak seperempat L dari B. Nah, dikatakan di sini batang hampir tergelincir. Hitunglah berapa koefisien gesek statik di A. Nah, diketahui koefisien gesek statik di C tadi seperempat. Nah, jangan bingung dengan suatu istilah hampir tergelincir. Keadaan hampir tergelincir itu adalah suatu keadaan di mana benda itu sebenarnya masih dalam keadaan belum bergerak. Nah, kata hampir tergelincir ini sebenarnya ingin menuju kepada bahwa koefisien gesek yang kita gunakan untuk kasus tersebut hampir tergelincir tadi adalah koefisien gesek statik, di mana itu adalah nilai gaya gesekan maksimum yang dapat terjadi nantinya. Baik, jadi kalau kita tinjau pada batang itu, ada gaya berat batang, lalu ada gaya normal di sini, dan ada gaya gesek statik maksimum di A. Nah, sedangkan di C sini ada gaya normal pada arah yang tegak lurus dengan batang ini, lalu ada gaya gesek di C, gaya gesek statik. Baik, nah sekarang untuk menyelesaikan soal yang benda masih dalam keadaan diam atau belum bergerak, konsepnya adalah bahwa total gaya pada arah horizontal ataupun vertikal masih 0, dan juga total momen gaya terhadap suatu titik sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan melihat pertama total gaya pada arah horizontal. Baik, jadi kita lihat dulu bahwa di sini ada komponen gaya NC pada arah horizontal, kita sebut saja NCX. Lalu ada juga komponen dari gaya gesek di C ini tadi FC pada arah horizontal. Jadi kalau total gaya pada arah horizontal itu 0, maka NCX harus sama dengan FCX ditambah FA. Baik, nah ini ada sudut, misalkan di sini tadi 53 derajat. Ini informasinya yang ada di soal, kelupaan tadi. Jadi sekarang ini 37, lalu ini 53. Nah, karena ini tegak lurus, jadi ini pasti 37. Baik, jadi NCX nilainya sama dengan NC normal di C dikali kosinus 37. Lalu, kalau ini 37 berarti sini 53, maka FC arah X sama dengan FC dikali kosinus 53. Lalu ditambah gaya gesek di A. Nah, gaya gesek dan gaya normal kita tahu ada rasionya atau perbandingannya, yaitu koefisien gesek jadi FC sama dengan koefisien gesek di C dikali normal C, lalu FA koefisien gesek di A dikali normal A. Nah, tentu dari persamaan ini kita masih belum bisa mencari koefisien gesek di A, karena kita masih belum tahu normal di C, normal di A. Nah, sekarang kita akan coba dengan gaya total gaya pada arah vertikal. Nah, normal di C ada gaya vertikal NCY, lalu gaya gesek di C arah vertikal FCY, dan ada normal di A. Jadi pada arah vertikal tadi ada gaya apa saja? Normal CY ditambah gaya gesek C arah Y, lalu ditambah normal A. Nah, ini sama dengan gaya berat dari batang tadi. Nah, rupanya kalau kita lihat di sini NCY, NC dikali sin 37, lalu FCY sama dengan FC dikali sin 53 ditambah NA sama dengan W. Tentu ini juga belum bisa mencari koefisien gesek di A karena kita belum tahu
normal di A dan normal di C, malahan kita ada satu lagi gaya berat batang muncul di sini. Jadi ini gaya gesek di C tadi 1/4 dikali normal di C tambah NA sama dengan W. Nah, kita memerlukan satu analisa lagi, yakni dengan menggunakan sigma momen gaya pada sebuah titik. Nah, kita bisa memilih salah satu titiknya adalah titik A, di mana terdapat gaya NA dan gaya gesek A yang belum kita ketahui. Jadi kalau kita pikirkan momen gaya total dari titik A itu, ini kita hapus dulu. Momen gaya pada titik A. Maka ada momen gaya akibat gaya berat ini bernilai minus W dikalikan jaraknya, yaitu, hati-hati, jaraknya yang ini sebesar 0,5 L dikalikan kosinus 53. Lalu momen gaya dari normal C bernilai positif. Normal C dikalikan 3/4 L. Nah, kenapa tadi dipilih A sebagai pusat momen gaya? Karena gaya gesek FC ini garis kerjanya melalui titik A tersebut, jadi tidak menghasilkan momen gaya, dan ini tentu akan mempermudah kita dalam perhitungan nantinya. Nah, dari sini kita akan mendapati suatu persamaan kalau kita lihat, di mana ada W gaya berat dan tadi juga ada gaya berat. Ya, memang tentu penyelesaian selanjutnya adalah masalah matematika yang harus kita selesaikan dengan lebih berhati-hati, karena ini satu yang juga sering membuat kesalahan. Jadi gaya berat tadi kita bisa substitusikan dari persamaan yang kedua ini kemari, di mana kita nanti akan mendapati suatu hasil, yakni antara normal di C dan normal di A. Ini kita sudah hitung sebenarnya, jadi 17/10 dikali NC sama dengan normal di A. Nah, jadi dari situ kita dapati hubungannya normal A dan normal C. Nah, setelah itu kita bisa dapatkan dari persamaan yang pertama tadi dengan mensubstitusikan salah satu normal. Jadi normal C bisa kita substitusikan di sini dan juga di sini, yang nantinya kita akan mendapati hasil dari koefisien gesek statik di A dari substitusi tadi, yakni sebesar 13/34. Jadi nanti bisa dicek tentu. Jadi sekali lagi yang penting adalah bagaimana gaya-gaya yang bekerja pada batang itu. Lalu yang kedua, analisa gaya-gayanya, juga sigma momen gayanya harus benar perhitungannya.